Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hambatan Perilaku Anak dan Remaja akan menjelaskan mengenai Eliminating Disorder. Sebelumnya, kenalin nama aku Elnida Rahmadian dengan NIM 1908-150. Halo, saya Marcelina Jini dengan NIM 190810198. Halo, saya Febiona Aliza dengan NIM 1908100282. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia, NIM 1908302284. Kita mulai aja yuk pembahasannya. Mungkin banyak dari kita yang menemui anak tetangga, saudara, atau bahkan adik kita yang masih suka mengompol atau BAB di celana, padahal mereka sudah cukup besar, misalnya sudah duduk di bangku SD. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu masih suka mengompol dan BAB di celana, padahal sudah diajari toilet training? Apa gejala atau ciri-cirinya? Lalu bagaimana intervensinya? Simak ya! Masalah buang air yang bukan pada tempatnya ini dalam istilah psikologi disebut dengan elimination disorder, yang artinya gangguan yang berpusat pada eliminasi feses atau urin dari tubuh yang pada umumnya tidak disadari. Meskipun ini merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak, hal ini dapat menjadi masalah jika perilaku tersebut terjadi berulang kali lebih dari 3 bulan dan dialami oleh anak yang berumur 5 tahun atau lebih, di mana seharusnya anak sudah bisa mengontrol perilaku tersebut. Penyebabnya dapat berasal dari fisik maupun psikologis. Elimination disorder sendiri terbagi menjadi dua, yaitu enuresis atau mengompol dan enkopresis atau BAB di celana. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada enuresis. Menurut Haugard tahun 2008, enuresis adalah buang air kecil yang terjadi berulang di tempat yang tidak sesuai pada usia di mana sebagian anak-anak lainnya sudah dapat belajar untuk buang air kecil di toilet. Nah, enuresis sendiri ada dua jenis nih. Yang pertama yaitu enuresis diurnal dan yang kedua yaitu enuresis nokturnal. Bedanya apa ya? Nah, saat anak-anak mengompol pada waktu siang hari, maka hal tersebut dinamakan enuresis diurnal. Sedangkan jika anak-anak mengompol di malam hari, maka hal tersebut dinamakan enuresis nokturnal. Sekarang udah tahu kan bedanya apa? Enuresis sendiri dapat menjadi gejala dari kondisi tertentu yang memerlukan penanganan medis loh, dan biasanya ditandai dengan yang pertama, anak masih sering mengompol setelah usia 7 tahun. Yang kedua, mengompol diikuti rasa sakit saat berkemih, rasa haus yang berlebihan, mendengkur, urin berwarna merah muda ataupun merah, tinja menjadi keras, dan yang terakhir, anak kembali mengompol setelah beberapa bulan sudah tidak mengompol lagi. Yang kedua, enkopresis. Enkopresis merupakan kondisi di mana seorang anak yang tidak dapat membuang air besar sehingga menyebabkan tinja memadat serta terkumpul di usus besar dan rektum, lalu menyebabkan kebocoran. Nah, gejala enkopresis sendiri yang pertama yaitu buang air besar di celana yang sering dianggap diare, sembelit, feses keras dan kering, feses berukuran besar, tidak ingin atau bahkan menolak untuk BAB,
jarak antar BAB panjang, nafsu makan turun, mengompol di siang hari, dan yang terakhir, infeksi kantung kemih, kambuhan, khususnya pada anak perempuan. Jika BAB di celana secara disengaja, hal ini biasanya sering dihubungkan dengan konstipasi, impaksi, atau retensi yang menyebabkan keluarnya kotoran secara beruntun. Konstipasi dapat dikaitkan dengan faktor psikologis, seperti ketakutan yang berhubungan dengan BAB di tempat tertentu dengan perilaku negativistik atau menantang yang lebih umum. BAB di celana atau nama lainnya soiling sering terjadi setelah pemberian hukuman yang berat, terutama pada anak-anak yang sudah sangat stres atau cemas. Hukuman yang berat dapat memusatkan perhatian anak pada BAB di celana. Kemudian, mereka mungkin merenung karena kejadian tersebut. Lalu, menambah tingkat kecemasan sehingga pengendalian diri pun melemah. Sekarang, apa aja sih faktor-faktor dari eliminating disorder? Simak lagi ya. Menurut Alimul 2011, faktor yang mempengaruhi gangguan elimination urin sebagai berikut. Yang pertama, diet dan asupan atau intake, jumlah dan tipe makanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi output dan input urin atau jumlah urin. Protein dapat menentukan jumlah urin yang dibentuk. Yang kedua, sedangkan respon atau keinginan awal untuk berkemih, kebiasaan mengabaikan keinginan awal untuk berkemih dapat menyebabkan urin banyak tertahan di dalam urinaria, sehingga mempengaruhi ukuran vesika urinasia dan jumlah urin. Yang ketiga, gaya hidup atau perubahan gaya hidup dapat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan eliminasi dalam kaitannya terhadap tersedianya fasilitas toilet. Yang keempat, tingkat perkembangan tersebut dapat mempengaruhi pola berkemih. Hal ini dapat ditemukan pada anak-anak yang memiliki atau mengalami kesulitan untuk mengontrol buang air kecil. Nah, yang kelima, tingkat aktivitas eliminasi urin membutuhkan tonus atau otot vesika urinaria. Hilangnya tonus vesika urinaria menyebabkan kemampuan pengontrolan berkemih menurun dan kemampuan tonus otot didapatkan dengan beraktivitas. Yang keenam, faktor keturunan pada pasangan suami istri yang memiliki istri riwayat enuresis sebanyak 77% dari anaknya juga mengalami. Hanya saja, salah satu dari orang tua tidak pernah memiliki riwayat enuresis sebanyak 44% dari anak yang mengalami. Kedua ortu tidak mengalami enuresis 15% dari anak yang mengalami. Oh iya, kurangnya antidiuretic hormone atau ADH selama tidur juga dapat menjadi penyebab dari elimination disorder loh. Sebetulnya ADH ini berguna untuk membantu mengkonsentrat urin selama waktu tidur, sehingga urin lebih sedikit mengandung air yang mengakibatkan volume pipis juga semakin berkurang. Sedangkan menurut Norgard, Pederson, dan Jurus, anak yang mengalami
enuresis tidak mengalami peningkatan ADH seperti anak normal lainnya, melainkan volume urin mereka yang meningkat hingga melebihi kapasitas kantung kemih mereka selama tidur. Dan apabila mereka tidak terbangun, maka mereka akan mengompol. Oke, apa aja sih akibat psikologis yang bisa ditimbulkan dari enuresis dan enkopresis ini? Meskipun merupakan kondisi fisik, enuresis sering diikuti dengan beberapa derajat psychological distress. Mereka akan diejek, dipanggil namanya, dan memunculkan stigma sosial karena masalah ini. Distress ini bergantung kepada 3 hal, yaitu keterbatasan sosial, dampak pada harga diri, dan tingkat pengucilan sosial yang dikenakan oleh rekan-rekan serta reaksi orang tua. Sebagai contoh aktivitas sosial yang terbatas, anak akan susah ketika ingin menginap di rumah orang lain karena takut merepotkan bila mengompol di malam atau siang hari. Kedua, kepercayaan diri menurun karena mereka akan sering dicemooh dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Ketiga, reaksi orang tua yang tidak menyenangkan karena seringkali orang tua memarahi dan menghukum anaknya apabila mereka mengompol atau BAB di celana. Lalu, bagaimana sih intervensi yang dapat dilakukan? Kita simak yuk penjelasan terakhir ini. Menurut Mesh dan Wolf tahun 2010, berdasarkan pengkondisian klasik dalam mengobati enuresis yaitu dengan penggunaan alarm yang terdengar pada deteksi pertama urin. Alarm mengompol atau alarm mulai ada sejak Bell and Pett Procedures dan ditemukan oleh O.H. Maurer dan W.M. Maurer. Bell and Pett ini terdiri dari 2 lapis kain dengan fiber logam yang dipisah dengan kain yang tidak ada logamnya. Lapisan logam terhubung dengan bel, sehingga ketika anak mengalami enuresis atau mengompol, urin yang mengenai kedua lapis logam akan membuat bel berbunyi. Bel akan membangunkan anak dan anak dapat membuang air kecil di toilet. Agar alarm ini bekerja efektif, orang tua harus membangunkan anak, membantu mereka ke kamar mandi, dan membuat mereka menyelesaikan 1 buang air kecil, selanjutnya mereset ulang alarm. Kegiatan ini dilakukan secara rutin agar anak belajar untuk bangun sebagai respon atas tekanan kandung kemih sebelum alarm itu berbunyi. Namun di samping penggunaan alarm ini, ada baiknya juga diikuti dengan behavioral aktivitas seperti reinforcement sebagai standar pengobatan untuk enuresis. Seperti halnya orang tua diinstruksikan untuk melakukan pelatihan kontrol retensi kandung kemih dengan anak mengizinkan anak untuk meminum lebih banyak air dalam 1 hari dan menunda mereka untuk membuang air kecil dalam waktu yang lama. Dalam upaya untuk memperkuat kontrol kandung kemih, kemudian jam bangun untuk ke toilet, rutinitas pembersihan, dan reinforcement positif bergantung pada dry night. Rutinitas ini dilakukan saat malam selama 1-2 minggu. Untuk mengatasi enkopresis juga bisa dengan terapi. Terapi ini biasanya melibatkan orang tua dalam memberikan reward atau penghargaan dengan pujian atau cara lainnya atas keberhasilan upaya pengendalian diri yang berhasil dan memberikan hukuman ringan atas kejadian yang terus berlanjut. Misalnya ketika anak BAB di celana, maka mintalah anak untuk membersihkan celananya sendiri. Nah, jadi itulah pembahasan dari kami mengenai eliminating disorder, teman-teman. Semoga materi dari kami ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian juga ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, materi, dan lain sebagainya. Bye-bye.